Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aryani Hutubas, salah satu dosen di jurusan Farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Perkenankan saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Biokimia Dasar. Mata kuliah Biokimia Dasar merupakan mata kuliah wajib dengan 2 SKS di semester 3 program studi D3 Farmasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi D3 Farmasi yang dibebankan ke mata kuliah Biokimia Dasar terdiri dari 2 CPL, yaitu CPL 2 menguasai konsep teoritis bidang farmasi untuk digunakan dalam praktek kefarmasian, dan CPL 3 yaitu mampu melakukan komunikasi efektif. Dari 2 CPL diturunkan menjadi 2 CPMK pada mata kuliah Biokimia Dasar terdiri dari yang pertama, mampu menguraikan jalur utama metabolisme melalui siklus Krebs. Nah, yang kedua adalah mampu mengimplementasikan struktur dan fungsi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, DNA, dan RNA yang dihubungkan dengan penyakit. Metode pembelajaran pada mata kuliah Biokimia Dasar terdiri dari 3. Yang pertama adalah perkuliahan, yang kedua adalah belajar terbimbing, terdiri dari group investigation dan small group discussion atau SGD dengan waktu pelaksanaan 2 kali 50 menit, dan yang ketiga adalah penugasan terstruktur di mana pembelajaran kolaboratif atau group investigation yang akan dilaksanakan selama 2 kali 50 menit. Aspek penilaian dari mata kuliah Biokimia Dasar terdiri dari 4, yaitu partisipasi dengan bobot penilaian 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran mata kuliah Biokimia Dasar program studi D3 Farmasi. Berikut cuplikan video pembelajaran yang akan dilakukan dan dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan keempat untuk mata kuliah Biokimia Dasar. Marilah kita membacakan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini dengan materi metabolisme sesuai RPS, saya absen dulu ya. Zihan, Yulianti, Farah, Aninda, Marcella. Sekarang saya mau mereview sedikit pengetahuan kalian tentang materi yang sudah saya bawakan minggu kemarin, pentingnya proses biokimia pada jalur metabolisme. Kira-kira ada yang tahu apa pentingnya kita untuk mempelajari biokimia? Coba Irma. Baik Ibu, saya izin menjawab pentingnya biokimia dalam kehidupan sehari-hari itu atau di dalam dunia farmasi, karena biokimia itu mempelajari bagaimana zat-zat kimia tersebut berinteraksi di dalam tubuh. Contohnya seperti obat yang diminum secara oral dan parenteral, serta makanan-makanan yang dimakan, bagaimana dia di dalam tubuh berproses. Jadi yang tadi sudah dijelaskan sama Irma bahwa pentingnya mempelajari biokimia adalah kita mau mengetahui bagaimana proses biokimia itu mengubah dari makromolekul menjadi mikromolekul. Jadi kalau karbohidrat menjadi simple sugar. Oke, kita masuk saja ke materi hari ini tentang jalur metabolisme dan biomolekul utama. Metabolisme itu melibatkan 4 jenis utama dari biomolekul yang saling berinteraksi dalam jalur metabolik tubuh. Nah, kalau karbohidrat itu dengan proses metabolisme akan diubah menjadi simple sugarnya, yaitu glukosa. Sedangkan kalau lipid itu diubah menjadi bentuk terkecilnya, yaitu asam lemak. Protein menjadi asam amino dan asam nukleat seperti DNA dan RNA. Semua biomolekul yang sudah saya sebutkan tadi saling terhubung dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan metabolik dari tubuh kita.
Misalnya, asetil-CoA yang terdapat pada siklus Krebs bisa berasal dari glukosa, asam lemak, atau asam amino. Sehingga semuanya itu menuju satu tujuan yang sama untuk menyediakan energi dan fungsi dari sel. Metabolisme dalam tubuh manusia itu melibatkan berbagai reaksi kimia, yaitu reaksi eksogenik dan reaksi endogenik. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa reaksi eksogenik adalah reaksi yang akan melepaskan energinya dan terjadi secara spontan, dan reaksi ini biasanya berlangsung pada metabolisme yaitu katabolik. Sedangkan kalau reaksi endogenik adalah reaksi yang menyerap energi dan tidak terjadi secara spontan, dan biasanya ini terjadi pada metabolisme anabolik. Katabolik merupakan fase degradasi dari metabolisme di mana senyawa kompleks seperti karbohidrat, lemak, protein itu dipecah menjadi senyawa lebih sederhana. Nah, reaksi ini melepaskan energi, sebagian besar disimpan dalam bentuk ATP atau sebagai pembawa elektron terreduksi seperti NADH dan FADH yang akan kemudian dilanjutkan dalam rantai transfer elektron untuk disintesis ATP lebih lanjut. Sedangkan anabolik itu adalah kebalikan dari katabolisme, di mana jalur ini mencakup reaksi sintesis dari molekul yang kompleks dari prekursor yang lebih sederhana. Nah, karena keseluruhan anabolik ini merupakan reaksi dari endogenik, makanya mereka itu memerlukan energi untuk bisa menghasilkan ATP. Contohnya asetil-CoA digunakan untuk sintesis asam lemak seperti palmitat, atau fosfoenol pirufat digunakan dalam gluconeogenesis. Nah, kalian bisa lihat ini adalah gambaran jalur metabolisme yang sederhana di mana glukosa dari makanan kemudian masuk ke dalam sel melalui proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat dan 3 karbon sehingga menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH per molekul glukosa. Nah, 2 asam pirufat tadi, kalau misalkan 1 asam pirufatnya tanpa oksigen, akan dikonversi menjadi laktat yang akan disimpan di dalam otot. Tetapi kalau piruvatnya mengandung oksigen, maka dia akan masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, dalam asetil-CoA terbentuklah dari dekarboksilasi asam pirufat. Nah, ini merupakan bahan bakar utama untuk siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Jalur metabolisme lemak melalui jalur catabolic pathway, di mana triasylgliserol ini dilipolisis menghasilkan asam lemak bebas. Kemudian dari asam lemak bebas ini menuju asil-CoA. Selanjutnya asil-CoA melalui reaksi beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA yang kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs tidak hanya penting dalam produksi energi, tetapi juga menjadi titik penghubung utama yang akan menyalurkan hasil dari katabolisme ke dalam jalur anabolik. Ketika glukosa dari makanan tidak tersedia, tubuh ini tidak akan kehabisan akalnya karena ia akan mulai membentuk glukosa sendiri melalui proses yang disebut dengan gluconeogenesis. Salah satu sumber utama dalam proses ini adalah intermediate dalam siklus Krebs seperti oksalasetat. Asetat yang di dalam sitoplasma diubah oleh enzim PEP karboksinase sehingga menghasilkan fosfoenol pirufat. Enol pirufat kemudian melewati rangkaian reaksi seperti jalur glikolisis tetapi dibalik yang disebut dengan jalur anabolik melalui beberapa enzim penting seperti fruktosa 1,6 bifosfat dan glukosa 6 fosfat, akhirnya terbentuklah glukosa. Jalur amfibolik adalah gabungan antara katabolisme dan anabolisme yang tidak hanya berfungsi untuk penyaluran energi, namun untuk menyediakan zat-zat prekursor yang penting bagi proses sintesis dalam anabolisme. Sebagai contoh, asetil-CoA yang dihasilkan dari katabolisme karbohidrat merupakan senyawa prekursor utama untuk sintesis asam lemak. Selain itu, ada juga gliserol yang merupakan hasil pemecahan lemak dapat diubah menjadi glukosa serupa dengan jalur metabolik dari pirufat. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembagian 2 kelompok. Jadi, kelompok yang bagian sini adalah mereview metabolisme untuk food
ya. Jadi bagaimana proses biokimia food di dalam tubuh. Dan yang bagian kanan sebelah saya ini ada mereview tentang metabolisme dari obat. Jadi bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh sampai bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Through the esophagus and enters the stomach, where digestive enzymes and stomach acid continue breaking it down. The resultant breakdown product, called chyme, contains carbohydrates, small proteins, minerals, fats, vitamins, and water. Chyme exits the stomach, and pancreatic enzymes eventually break down carbohydrates into several simple sugars called monosaccharides. Sodium glucose transporters are responsible for transporting monosaccharides across the intestinal cell membrane into the cell using active transport. After transport into the cell, glucose transporters move the monosaccharides out of the cell and eventually into the bloodstream for use by the body. Enzymes called proteases break down proteins into amino acids. Like carbohydrates, amino acids such as glycine are co-transported with sodium ions via the... Selanjutnya saya kasih waktu untuk kelompok 1 berdiskusi sambil kita menonton video tentang metabolisme obat dalam tubuh. Drug metabolism is the chemical conversion of drugs into water-soluble compounds that can be excreted by the body. Drug metabolism mainly takes place in the liver, while excretion mainly takes place in the kidneys. Following drug administration, drugs must pass through tightly packed cells, crossing cell membranes to reach their sites of action. Usually drugs are lipophilic or fat-soluble compounds, and cell membranes are composed of phospholipids, so drugs are able to cross them. However, for excretion by the kidneys, it's necessary to convert drugs to water-soluble or hydrophilic compounds. Drugs are usually administered orally or parenterally. Parenteral drugs bypass the digestive tract. Parenteral routes include injection, transdermal patches, lotions, inhalants, and suppositories. If injected, the drugs reach general circulation quickly and have an immediate effect. If taken orally, drugs must pass through the cells of the gastrointestinal tract. Drugs cross through cells of the GI tract and travel to the liver via the hepatic portal vein. The liver has a chance to metabolize some of the drug before it goes into general circulation. This is called the first pass effect. In the liver, drugs enter hepatic cells, where a series of enzymes in smooth endoplasmic reticulum metabolize them. And higher circulating drug levels due to dosage or drugs move through the phospholipid membrane of endoplasmic reticulum. Hepatic microsomal enzymes such as Silakan untuk kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil kesimpulan dari video yang kalian tonton. Silakan untuk kelompok yang pertama. Baik, jadi di sini saya akan mereview kembali yaitu di mana proses metabolisme pada makanan. Jadi di dalam saluran pencernaan kita itu dia terdapat kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus adalah bagian dari saluran pencernaan. Kemudian untuk pankreas, hati, dan kantong apel itu dia sebagai aksesori atau organ tambahan. Nah, proses pencernaan ini dia itu dimulai dari mulut, di mana di mulut itu akan ada
air liur, yang dimana air itu dia memiliki enzim amilase yang membantu untuk memecah makanan. Dan ketika makanan tersebut sudah dipecah oleh enzim tersebut, makanan tersebut akan bergerak melalui kerongkongan dan masuk ke dalam lambung, di mana enzim pencernaan dan asam lambung itu akan melanjutkan proses pemecahan. Kemudian produk dari hasil pemecahan itu produk hasil pemecahan ini itu dia disebut dengan kimus atau kim, yang dimana itu dia mengandung karbohidrat, protein kecil, mineral, lemak, vitamin, dan air. Kemudian si kimus tadi ini dia akan keluar dari lambung dan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus setiap komponen itu akan dicerna dan diserap seperti kayak enzim pankreas, kemudian ada enzim yang disebut protease, dan juga seperti mineral seperti natrium juga itu akan diangkut bersama karbohidrat dan asam. Ya, untuk ringkasan dari video metabolisme untuk obat tadi, metabolisme obat adalah konversi obat menjadi senyawa yang larut dalam air. Proses utama metabolisme obat ini terjadi di hati, sedangkan ekskresi berlangsung itu di ginjal. Obat biasanya bersifat lipofilik, sehingga dapat melewati membran sel yang terdiri dari fosfolipid. Obat juga dapat diberikan secara oral, parenteral dengan cara parenteral ini memungkinkan obat cepat mencapai sirkulasi yang umum. Obat juga melewati sel-sel di saluran gastrointestinal dan menuju hati melalui vena portal hepatik. Hati memiliki kesempatan untuk memetabolisme sebagian obat sebelum obat tersebut masuk ke sirkulasi umum, yang dikenal sebagai efek First-Pass. Di dalam sel hati, enzim dalam retikulum endoplasma halus memetabolisme obat menjadi senyawa yang lebih mudah larut dalam air. Penggunaan berulang obat tertentu dapat meningkatkan jumlah enzim metabolik yang meningkatkan metabolisme obat, dikenal sebagai induksi enzim. Sebaliknya, beberapa obat dapat bersaing untuk mengikat enzim metabolik yang mengurangi metabolisme obat, dikenal sebagai inhibisi enzim. Metabolit yang bersifat hidrofobik meninggalkan sel dan siap untuk diekspresikan oleh ginjal. Durasi dan intensitas efek obat sebagian besar ditentukan oleh laju metabolisme. Peningkatan laju metabolisme akan mengurangi durasi dan intensitas obat dengan mempercepat proses ekskresi. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju metabolisme termasuk efek First-Pass, penyakit hati, dan usia itu sendiri. Kondisi diet yang buruk dan kadar obat yang tinggi dapat mempengaruhi fungsi hati dan laju metabolisme. Jelas, oke. Karena sudah jelas, insya Allah kita minggu depan akan pertemuan tentang metabolisme karbohidrat. Jadi metabolisme karbohidrat ini kita akan membahas bagaimana proses perjalanan karbohidrat itu di dalam tubuh sampai bisa diekskresikan dari dalam tubuh, atau bagaimana pecahnya karbohidrat menuju glukosa, menuju pirufat yang akan masuk ke siklus Krebs atau bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Depan membahas tentang metabolisme karbohidrat, ya. Jadi saya sudah spill sedikit untuk materinya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.